Halo teman-teman, kenalin nama aku Gianti. Di sini aku sebagai mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan jurusan Komunikasi Bisnis. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai Business Communication Plan yang sudah aku buat untuk mata kuliah komunikasi bisnis aku. Sebelumnya ini merupakan video pertama aku, semoga nanti kedepannya akan sangat bermanfaat untuk para teman-teman yang nonton video aku kali ini. Nah, di sini untuk Business Communication Plan aku membuat wedding organizer untuk dijadikan sebagai bisnis pertama aku gitu. Nah, di sini namanya G Wedding Planner dan juga Organizer. G sendiri kenapa namanya G GIY, karena itu dari nama aku sendiri, Gian, jadi depannya G gitu. Lalu kenapa wedding planner dan juga organizer? Jadi di sini lengkap banget, jadi nanti akan aku jelaskan setelah ini. Nah, pertama kita akan menganalisis lewat analisis SWOT. Tentunya di sini teman-teman pasti udah tahu dong apa itu analisis SWOT. Maka dari itu aku akan langsung aja lanjut masukin ke contoh kasus dari si analisis SWOT ini. Pertama di sini untuk S-nya yaitu strength, jadi kan SWOT, strength, weakness, opportunities dan juga threats. Pertama, strength di sini apa sih kekuatan yang dimiliki oleh G Wedding Planner dan juga Organizer? Kita mempunyai sistem yang tidak dimiliki oleh WO lain, yaitu Never Stop Excellent Service, di mana kita tidak pernah stop untuk memberikan service yang excellent. Nah, kenapa sih kita bisa dibilang Never Stop Excellent Service? Karena kita men-treat klien itu secara eksklusif. Jadi satu klien akan memiliki satu wedding public relations planner dan juga eksekutor, yang mana ini tiga komponen tersebut akan menemani calon pengantin dari awal sampai akhir, sehingga para calon pengantin ini merasa eksklusif karena servisnya itu benar-benar sangat luar biasa seperti itu. Jadi intinya klien di sini hanya tinggal santai-santai. Kan kalau misalkan mempersiapkan pernikahan tuh kayak ribet segala tuh, banyak perintilan. Nah, di sini klien tinggal santai-santai aja, tinggal mikir-mikir hal yang senang-senang aja. G Wedding Organizer akan membantu dari awal sampai akhir sampai beres secara profesional seperti itu. Lalu di sini juga rate yang kita patok itu sangat bersaing dengan pasaran. Jadi memang kita sasarannya itu adalah menengah, jadi tidak terlalu mahal, sehingga apa yang nanti didapatkan oleh klien itu benar-benar worth it gitu. Nah, di sini yang kedua ada weakness. Untuk weaknessnya sendiri, karena sudah menjamurnya banget wedding organizer di kota Bandung, sehingga G ini harus memikirkan tiap bulannya program yang unik. Gimana sih caranya agar klien-klien atau calon pengantin ini nggak pada pergi gitu ke WO yang lain, sehingga kita harus menggunakan program-program yang unik yang memang dapat menarik si para calon pengantin ini, biar setidaknya lihat-lihat dulu ke kantor kita, ngobrol dulu dan juga konsultasi dulu sama kita dan bisa menemukan chemistry dengan kita seperti itu. Nah, di sini juga weakness lainnya adalah G Wedding Planner dan juga Organizer sendiri belum memiliki venue sendiri. Jadi kita masih menggunakan venue-venue yang memang bisa digunakan oleh WO lain. Karena kan sekarang banyak banget WO yang memang sudah besar, dia tidak mau dipegang oleh WO lain. Jadi dengan kata lain dia mengakuisisi si venue tersebut. Memang WO tersebut pasti sudah besar. Semoga kedepannya pun G Wedding Planner dan Organizer bisa seperti itu. Lalu di sini ada opportunities. Opportunities yang kita punya itu, G Wedding Planner dan Organizer ini cocok banget buat para calon pengantin yang memang pekerjaan sehari-hari itu padat banget. Memang tidak ada waktu untuk mempersiapkan pernikahan, dan juga misalkan sampai nggak bisa untuk mempersiapkan datang ke kantor WO atau misalkan survei venue. Nah, di sini G Wedding Planner dan juga Organizer memfasilitasi dengan offline dan juga online consultation. Jadi misalkan nggak keburu untuk datang atau misalkan nggak keburu untuk jalan-jalan, untuk lihat-lihat, di sini kita juga menerapkan layanan online. Jadi kayak kita zooman, nanti sambil jalan-jalan, sambil dilihatin tempatnya seperti apa. Kalau memang bener-bener urgent banget, kayak kemarin nih masa pandemik, banyak banget klien yang seperti itu. Jadi kita juga menerima online consultation. Kalau misalkan emang baru kosong malam, kita akan nge-okein lah gitu. Sampai malam pun nggak apa-apa, asal para calon pengantin di sini hatinya tenang karena udah berkonsultasi dengan kita. Walaupun misalkan kalau siang-siang mereka pasti sibuk, kalau malam kita siap sedia. Wedding planner dari G Wedding Planner Organizer ini akan menjadi personal assistant kalian atau personal assistant para calon pengantin saat persiapan pernikahan sampai dengan beresnya acara.
Jadi di sini mereka akan menemani test food, fitting baju dari awal sampai akhir, sehingga kalian tidak akan merasa sendirian. Karena banyak banget para calon pengantin yang merasa sendirian, udah gitu berantem sama pasangannya. Nah di sini sebisa mungkin wedding planner ini meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu ada juga kita menjual paket all in sehingga akan lebih hemat dan juga praktis. Jadi nggak akan lagi untuk memikirkan perintilan-perintilan, karena dari awal sampai akhir kita sudah membantu. Jadi klien tinggal nanti saat hari H-nya aja menikah, seperti itu. Untuk treatnya sendiri saat pandemi seperti ini tentunya calon pengantin banyak yang postpone dan juga cenderung untuk merayakan hari besar mereka. Banyak yang hanya dirayain KUA atau misalkan di rumah, sehingga penjualan dari G-Organizer pun menurun. Dan banyak juga yang intimate wedding yang memang hanya keluarga-keluarga dekat kayak 30-50 orang aja. Di situ selling kita menurun dan juga kita memiliki keyakinan tersendiri. Kita memiliki keyakinan bahwa mempersiapkan pernikahan orang-orang itu adalah nilai ibadah yang besar banget. Maka dari itu pekerjaan ini sangat halal. Nah, kita tidak mau kita sudah mendapat pahala dari situ, tapi juga mendapat dosa dari hal lain. Karena di keyakinan kita itu tidak boleh memakan apapun yang mengandung B2 ataupun yang ada kandungan alkohol. Sehingga untuk para calon pengantin yang memang di menunya itu ada yang mengandung B2 ataupun alkohol, kita tidak menerima. Sehingga di sini wilayah selling pun jadinya mengecilkan. Tapi that's okay, emang itu adalah keyakinan yang membuat kita bangga, seperti itu. Nah, di sini untuk tujuan business communication plan sendiri, pertama adalah untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau program yang direncanakan oleh Wedding PR atau Wedding Public Relations. Jadi di sini Wedding PR sudah memiliki program-program tiap bulannya yang menarik dari berbagai tools, nanti akan dijelaskan setelah ini, agar klien lain tidak lari ke WO yang lain. Jadi kita di sini harus memiliki keunikan dari mulai unique selling point atau mungkin ke emotional selling point. Nah, di sini juga kita ingin mengetahui arah dan tujuan perusahaan G Wedding Planner dan Organizer ini kemana sih. Dengan kita membuat business communication plan ini, kita tahu bahwa ujung tombak dari si bisnis ini itu mau kemana. Dan yang poin ketiga ini kan agar mencapai sasaran dan juga target yang diharapkan. Kita tahu sasaran kita siapa, target kita siapa, sehingga nggak masuk ke gray area seperti itu. Nah, di sini untuk segmentation business communication plan kita adalah kalangan menengah. Karena rate kita sekitar 100-150 juta dengan service yang profesional dan juga lengkap. Jadi itu akan sangat worth it bagi para calon pengantin yang memang kalangan menengah dan juga millennials. Jadi kita memiliki tema wedding millennials. Kalau misalkan banyak para calon pengantin yang ingin punya style millennials, mungkin seperti beberapa merek yang keren di luar sana yang sering disebutkan sama anak muda saat ini, kita bisa bekerja sama dengan restoran tersebut dan juga dijadikan stall. Lalu ada juga warga Bandung yang pasti. Dan terakhir adalah pernikahan dengan jumlah pax middle 350-500 orang. Nah, di sini untuk perkembangan kegiatan sendiri kita ingin meningkatkan tools pemasaran di digital marketing. Tentunya bukan hanya ads tapi juga di SEO dan juga SEM. Sebenarnya kita sudah pasang ads tapi memang dengan budget yang tidak begitu besar. Nah, kita di sini ingin mengaktifasikan ads itu dengan budget yang lebih besar lagi sesuai dengan target dan juga segmentasi dari Wedding Planner dan juga Organizer. Sehingga sekarang kan banyak banget pengguna di media sosial yang mana kalau kita tidak memakai digital marketing ya bakal ketinggal gitu. Jadi kita ingin lebih meningkatkan lagi pemasaran lewat digital. Lalu yang kedua adalah kita ingin mengadakan service pick up guest. Jadi untuk para calon pengantin yang nggak ada waktu untuk datang ke kantor atau misalkan nggak ada kendaraan untuk muter-muter cari venue, di sini kita menyediakan kendaraan secara free. Jadi akan ada drivernya dan juga ditemani masing-masing wedding planner-nya untuk jalan-jalan ke venue-venue yang mau mereka kunjungi, seperti itu. Nanti akan diantarkan lagi ke tempat pick up semula. Itu free ya. Juga kedepannya ingin memiliki wedding venue sendiri. Karena udah banyak banget kan WO besar yang memang memiliki wedding venue sendiri, kita pun kedepannya pingin G ini punya wedding venue sendiri yang mana WO lain gak boleh pakai, pokoknya eksklusif hanya untuk kliennya G Wedding Planner dan juga Organizer, seperti itu. Kita punya strategi inti atau taktik bisnis plan. Aku di sini pakai above the line, below the line, dan juga through the line marketing. Above the line di sini adalah pemasaran yang fokusnya pada skala besar dan lebih luas. Berikut ciri dari above the line adalah target audiensnya itu luas,
lebih menjelaskan konsep atau ide dan tidak ada interaksi secara langsung dengan audiens. Above the Line di sini targetnya sangat luas, tapi kita nggak tahu siapa aja yang nonton dan juga apakah sesuai dengan segmentasi kita atau enggak. Hanya audiensnya itu luas banget, seperti kita beriklan di TV, radio, majalah, atau misalkan billboard. Kita nggak tahu siapa aja yang melihat, siapa aja yang mendengar, tapi targetnya itu akan luas banget. Nah, di sini kita biasanya mengadakan program talk show dengan beberapa radio di Kota Bandung dan juga memasang billboard untuk Above the Line tadi. Nah, untuk Below the Line sebenarnya dari 3 strategi marketing Above the Line, Below the Line dan juga Through the Line ini, kita lebih concern atau misalkan dapat dikatakan lebih concern ke si Below the Line. Nah, Below the Line sendiri adalah sebagai aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan dalam skala yang lebih kecil, bertujuan menarik konsumen supaya menggunakan atau membeli produk dengan berinteraksi secara langsung. Kalau tadi audiens dari Above the Line itu kan sangat luas, tapi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, kalau Below the Line ini memang lebih mengerucut, tapi kita dapat berinteraksi dengan klien secara langsung, sehingga di sini klien dapat merasakan, melihat langsung, mereka bisa merasakan langsung apa yang kita ceritakan, ide-ide, konsep ataupun program yang kita ceritakan di Above the Line tadi. Nah, target audiens di sini walaupun lebih terbatas, biasanya sesuai sama segmen kita, karena yang datang ke venue kita itu pasti mereka yang memang punya ketertarikan terhadap program atau misalkan ingin menggunakan jasa wedding planner kami, seperti itu. Nah, di sini untuk kegiatannya sendiri adalah kita biasanya memberikan kesempatan klien untuk ballroom tour, jadi jalan-jalan melihat ballroom seperti apa, merasakan untuk duduk di pelaminan itu seperti apa, udah gitu tempat duduk VIP-nya, dan juga karpet yang kita gunakan itu di venue tersebut seperti apa. Jadi kita mengadakan ballroom tour di beberapa venue yang memang sudah kontrak bekerja sama dengan kita, sering bekerja sama dengan kita. Biasanya kita menggunakan venue-venue yang memang sudah berkarpet dan ber-AC sentral agar klien lebih nyaman juga dan juga lebih menarik untuk dijual, seperti itu. Nah, biasanya kita di sini menggunakan event, sponsorship, consumer promotion, trade promotion, gathering itu. Lalu ada juga test food. Jadi kita mengundang beberapa catering premium di Bandung agar klien-klien, para calon pengantin ini merasakan langsung catering premium di Bandung itu seperti apa sih, yang mana nanti mungkin kedepannya akan dia pakai juga untuk di pernikahannya. Nah, di sini juga ada Through the Line. Untuk Through the Line di sini kita biasanya live IGTV-nya mungkin sama seperti ballroom tour, tapi ini ditayangkannya virtual gitu. Ada juga konsultasi virtual yang tadi sudah aku sebutkan. Kita biasanya live IGTV juga dengan beberapa vendor yang memang sering digunakan oleh para calon pengantin. Jadi banyak banget nih misalkan yang kepo dengan salah satu MUA yang memang sudah terkenal, pengen ngobrol dengan mereka tapi tidak punya kesempatan, sehingga kita mewadahi dengan adanya konsultasi virtual bersama dengan MUA tersebut. Jadi kita nanti menjadi moderator dan para klien ini boleh berkonsultasi sepuasnya dengan MUA atau misalkan mungkin vendor dekorasi ataupun fotografi yang memang banyak banget peminatnya dan juga pengen berkonsultasi secara langsung ataupun virtual, seperti itu. Contohnya di sini juga kita menggunakan YouTube dan juga TikTok, Instagram untuk kawasan tadi digital marketing kita, karena Through the Line di sini adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan atau diperkenalkan untuk menjembatani pihak perusahaan dengan kliennya itu lewat jasa kreatif komunikasi, yaitu seperti media sosial, digital marketing, seperti itu. Jadi ini makanya gray area, Below the Line bukan, Above the Line bukan. Memang ini terbilang baru di dunia marketing saat itu, Through the Line, karena kan kalau sekarang memang sudah dipakai di mana-mana. Nah, si Through the Line ini tadi digital marketing, apa yang ada di Above the Line, kegiatan apa aja yang ada di Below the Line ini dimasukkan, didokumentasikan ke Through the Line. Setelah itu timing atau jadwal pelaksanaannya sendiri, kita ingin di bulan April ini semuanya sudah tercapai. Nah, pertama misalkan ini baru planning kita sih, saat itu kita buat di awal bulan. Kita pingin di tanggal 21 sendiri kita sudah meningkatkan tools pemasaran tadi, sudah pasang SEO, SEM dan juga ads-nya itu lebih ditingkatkan lagi untuk budgetnya dan targetnya diperluas. Nah, di sini juga di tanggal 23 kita akan mulai menerapkan pick up guest tadi, dan di tanggal 26 kita sudah ancang-ancang survei wedding venue yang mau kita
beli ke depannya yang mungkin bisa kita sewa secara eksklusif ke depannya, seperti itu. Jadi per April akhir itu kita sudah punya gambaran dari tujuan atau target yang kita buat di business communication plan tadi. Karena kalau misalkan kita tidak buat aiming atau jadwal pelaksanaan, akhirnya ujung-ujungnya jadi percuma. Kita nggak tahu deadline ini kapan kita harus mulai kerjain, dan kapan juga kita harus mulai finishing, seperti itu. Lalu di sini ada anggaran atau cost dari G Wedding Planner dan juga organizer, bisa dilihat. Nah, anggarannya itu segini, lumayan besar. Tapi di sini tuh aku masih ngepress budget sih, karena dulu pernah di WO juga, jadi ada beberapa barang yang pernah buat WO selain ini, dan juga pernah kerja di WO, jadi masih punya beberapa barang yang masih bisa dipakai. Contohnya di sini ada akrilik, terus standing kayu, welcome sign akrilik, dia juga punya aku, jadi nggak perlu ngeluarin lebih banyak lagi, kita cukup beli misalkan 25 atau 4 biji aja. Nah, yang PR sih seragam WO, karena di sini kita bisnis baru pasti harus bikin seragam baru juga. Ini jumlahnya sesuai dengan jumlah pegawai, printing sign segala macam bisa dilihat. Kenapa di sini ada iPad? Tentunya nanti kita ngejelasin di borumnya, atau misalkan menu segala macam kita nanti liatin lewat iPad. Jadi bisa sambil jalan-jalan, tamu bisa sambil ngeliat lewat iPad si presentasi kita gitu. Lalu Polaroid untuk apa sih? Jadi nanti saat klien aku fix nih misalkan di G Wedding Planner dan juga organizer. Nah, di situ kita bakal foto kayak dokumentasi gitu pakai Polaroid di venue mereka. Jadi kayak before foto awal di venue, ini saat awal banget visit, nanti afternya kita foto juga menggunakan Polaroid saat mereka ada di pelaminan. Jadi nanti hasilnya bisa mereka pakai dan juga mereka pajang. Sebenarnya lebih ke kayak agar lebih memorable aja sih gitu. Nah, di sini juga kita pastinya butuh flash disk untuk menunjang perunciaan. Seperti ini untuk jumlah anggarannya, costnya seperti ini, tapi mungkin akan lebih dari ini ya. Nanti akan banyak perintilan-perintilan yang harus diurusin. Nah, untuk evaluasinya kita tentunya nggak bisa asal evaluasi ya, kita harus punya tool sendiri. Untuk tool sendiri aku adain weekly, jadi per minggu itu harus ada report dengan jelas berapa jumlah selling, terus marketing pemasarannya itu lewat mana aja, insight, dan juga impression segala macam. Pokoknya engagement dari sosial media itu harus ditulis semuanya di report per minggu, dan juga to do list dari masing-masing staff itu seperti apa, mereka harus membuat weekly. Nah, setelah weekly kita juga buat monthly, jadi kita evaluasi per minggu itu seperti apa, kita satukan di monthly, sehingga sebulan itu kita udah lihat perkembangan jalan bisnis communication plan kita itu sesuai atau enggak gitu. Nah, di sini juga kita aku pingin ada digital marketing report yang tadi ada engagement sosial media segala macam, karena kan selling dan juga marketing itu beda ya, sales dan juga marketing itu beda. Dimana sales itu menjual, marketing itu memasarkan, jadi nggak bisa disatuin. Untuk pekerjaan mereka pun jauh berbeda gitu. Kalau misalkan masih banyak teman-teman, kadang aku ngobrol dengan beberapa teman-teman yang belum bisa membedain mana itu sales, mana itu marketing. Kebanyakan mikirnya marketing itu ya jualan gitu, sedangkan untuk marketing sendiri mereka soft selling, dan kalau sales ini lebih ke hard selling. Makanya di sini aku minta untuk dipisah antara digital marketing report dengan nanti adanya selling itu boleh dimasukin ke weekly gitu. Jadi si digital marketing report ini bisa ditaruh per bulan. Dan juga ada production report. Nah, tadi si sellingnya itu bisa dimasukkan ke production report dan juga ke weekly, karena kalau misalkan production atau penjualan itu kan kita harus cepet ya evaluasinya. Jadi kayak kalau misalkan memang seminggu atau 2 minggu itu benar-benar kosong, berarti kita harus ganti strategi nih. Yang tadinya plan A nggak nendang, misalkan strategi kita harus lanjut lari ke plan B gitu. Kalau sales kan kayak tek secara langsung gitu kan, kita jual, orang beli gitu. Tapi kalau misalkan marketing itu kan lebih ke soft selling untuk kedepannya. Jadi kayak kita ngasih stimulus dengan harapan ada respon yang nanti kedepannya sesuai dengan harapan kita untuk membeli, untuk menggunakan jasa kita, dan juga untuk menciptakan citra positif gitu tentang perusahaan kita atau jasa kita gitu. Nah, seperti itu aja penjelasan singkat dari Business Communication Plan G Wedding Planner dan juga Organizer by Gianti. Semoga penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin tadi ada salah-salah penjelasan. Kalau misalkan memang video ini menarik,
langsung di like aja ya teman-teman, dan juga bisa share ke teman-teman kamu. Semoga dengan makin di-share-nya video ini akan menambah wawasan juga bagi kita semua. Semoga aku dapat terus membagikan ilmu mengenai komunikasi ataupun bisnis kepada kalian semua yang mungkin masih sama-sama belajar sama seperti aku. Begitu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!